Akhirnya kamu kembali. Lihatlah, putri dari Hu Guogong ternyata mengejar sampai sini. Sungguh tidak tahu malu. Aku juga tidak rela. Orang yang aku tunggu dengan penuh harapan, baru saja kembali sudah menikah dengan orang lain. Nona, mari kita pulang. Jenderal Pei tidak akan menemui kita. Tuan sedang mencarimu. Kalau aku tahu kamu datang, mungkin. Hari ini aku hanya ingin mendengar dia mengatakannya langsung. Bahwa dia benar-benar jatuh cinta. Dengan tulus. Batalkan pertunangan dan sisanya. Hari ini Pei akan menikah. Gaun pengantin belum sempat diganti. Tapi mendengar Nona Sheng menunggu di sini. Ada alasan yang tidak pantas. Mohon pengertian. Aku hanya bertanya sekali. Apakah kamu benar-benar ingin membatalkan pertunangan dengan aku? Aku juga sudah meminta surat pembatalan pertunangan. Apakah kamu ingin melawan perintah ini? Dan dihukum sekeluarga sampai habis? Atau, apakah Nona Suci bersedia masuk dan mengurus persiapan tempat tidur untuk kita? Aku sebenarnya tidak keberatan. Ambil foto. Kalau begitu ini apa? Semua adalah kakak-kakak perempuan. Rumahmu di mana? Aku akan minta seseorang mengantarmu pulang. Keluargaku banyak yang mati karena perang. Aku sudah tidak punya rumah. Kalau begitu, ikutlah bersamaku mulai sekarang. Tunjukkanlah kemampuanmu. Jika suatu saat kamu berhasil dalam militer, kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Saling mendukung hingga akhir, ada takdir, bahkan jika mati. Jepit rambut giok warisan keluarga tidak boleh hilang. Nanti nyawa untuk pemotretan. Bukan milik Nona lagi. Jepit rambut giok ini apa artinya? Janji kamu apa artinya? Aku, Sheng Changlan, bagi kamu apa artinya? Tentu saja berarti kamu. Cinta sepihak. Orang yang kusukai, Pei, juga sedang mengandung. Tak tergoyahkan oleh gangguan. Silakan kembali. Aku dan Jenderal saling mencintai. Semoga Nona berkenan mengizinkan. Jodoh di dunia ini. Jangan dipaksakan, Nona Wei. Kau pernah bilang nyawamu milikku. Kalau begitu sekarang jangan kembalikan padaku. Apakah Nona Suci sudah menceraikan istri? Kalau belum menceraikan istri, bisa membuat Nona Sheng sekali lagi. Kau lebih memilih mati daripada membatalkan pertunangan denganku. Aku tidak pernah menerima bulan baru darimu. Apalagi mengatakan ingin menikahimu. Apakah hanya karena kau telah menyelamatkan nyawaku?
Aku harus bersamamu. Tidak pernah kukatakan. Mengapa kau membuatku lebih peduli padamu? Daripada menang atau kalah. Katanya persediaan makanan di pasukanmu sudah habis beberapa hari. Para prajurit ini adalah hasil menjual harta saya dari usaha melindungi negara. Ambil dulu untuk digunakan. Ini adalah seragam perang yang saya jahit sendiri untukmu. Semoga kamu menang dengan gemilang. Saat aku kembali dengan kemenangan, itulah saat aku akan mendapatkanmu. Peilang, perutku agak tidak enak. Aku ingin pulang dan beristirahat. Oke. Ngomong-ngomong, jika kamu bersikeras tidak ingin membatalkan pertunangan, maka jadilah tunangan yang tidak ada yang peduli. Itu juga sangat tidak baik. Karena Jenderal PI sudah mencintai orang lain. Dan kebetulan aku sudah lama menyukai Nona Sheng. Bagaimana jika Nona Sheng menikah denganku? Kapan kamu kembali? Baru saja kembali dan melihat seekor anjing yang hampir mati kelaparan terbang di sini. Sister Hui. Benar-benar ahli akuntansi. Rong Chen, nanti kamu manfaatkan kesempatan ini. Sudah lama kamu menunggu hari ini, kan? Dengar-dengar mereka bertiga sudah saling mengenal 10 tahun. Persahabatan mereka cukup dalam. Keluarga Murong kaya raya, bisa menandingi negara. Putra Murong pergi belajar ke luar negeri, karena tidak tega melihat Miss Sheng, Jenderal PI dari Xingyue. Kamu juga tidak mau berurusan dengan Changlan. Lalu, jika aku memanjakanmu, mengapa tidak menderita? Kakak Achen. Jika kamu masih peduli dengan reputasiku. Apakah kamu pikir aku tidak menginginkannya? Apakah itu berarti kamu bisa mendapatkannya? Changlan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu tidak ingin membatalkan pertunangan. Mulai hari ini, jika aku menjadi selir setelah mengompensasi keluarga. Itu juga dianggap memiliki status. Aku menunggumu selama 3 tahun. Seluruh Alkitab berbicara tentang cinta kita yang tulus. Sudah menjadi kisah indah. Sekarang kau mempermalukanku seperti ini. Lalu aku ini dianggap apa? Bagaimana aku bisa bebas di tempat suci ini? Aku sudah membayar untuk seorang selir yang sah. Lalu kenapa aku tidak bisa bebas? Jika orang yang kucintai sudah berubah hati, mengapa aku harus terus memaksakan diri, menemani? Aku, Sheng Changlan, berani mencintai dan juga berani membenci. Karena hatiku yang tulus kau injak seenaknya, mencari pasangan. Sesuai keinginanmu. Serigala hitam. Kau melakukan ini semua demi aku. Kau sangat baik. Aku, Sheng Changlan, hari ini akan menikah lagi dengan Murong Chen. Chang Ai. Hari ini aku berhutang padamu. Suatu hari nanti, akan kubayar kembali ke utara. Liburan musim panas membuktikan malam itu dia memang menginap semalam di tenda besar. Jika benar memperkirakan tanggalnya, anak itu pasti milikmu tanpa ragu. Tidak benar? Teruskan penyelidikan. Song Jiao Jiao mendekatiku pasti ada maksud lain. Aku curiga bahwa Nanjing berpura-pura berpihak.
Tujuannya adalah untuk mengirim Song Jiao ke Donglin. Lalu bagaimana dengan Nona Sheng? Anda membatalkan pertunangan di depan umum dan menikahi Song Jiao sebagai kedok. Itu juga menyakiti hati Nona Sheng. Aku tidak seperti itu. Changlan tidak akan bertekad untuk pergi. Bawahan juga telah mengamati Song Jiao sesuai perintah Anda. Secara diam-diam. Saya akan segera mengeluarkan penyelidikan tersembunyi tentang dia dalam Alkitab. Semua itu akan saya ungkapkan. Saat itu Anda bisa menjelaskan dengan jelas kepada Nona Suci. Changlan Xingyue tidak akan jatuh cinta pada orang lain setelah bertahun-tahun terputus. Saya pasti tidak akan mencintai orang lain. Tindakan Xie ini adalah untuk mengusik ular dalam rumput. Menunggu hingga debu mengendap. Dia pasti akan mengerti saya. Pada hari pernikahan, saya dibatalkan. Tinggal kita yang menjaga negara. Tapi jadi bahan tertawaan seluruh kota. Jenderal Hei begitu menghormati nona kita. Benar-benar brengsek. Kecilkan suaramu. Rumah ini adalah ganti rugi jenderal untuk nona. Kalau dia marah dan mengambil kembali rumah ini, kita bahkan tidak punya tempat tinggal. Perihal kejadian hari ini, terima kasih. Sebenarnya aku bilang ingin menikahimu bukan omong kosong. Selama kau, Changlan, tidak ingin terjebak oleh perasaan anak-anak. Ayah, anak durhaka. Belum juga berlutut di hadapku. Bukankah kau bilang Pei Zhao akan datang untuk menikahimu setelah kemenangannya hari ini? Lalu apa maksud dari surat perintah pembatalan pernikahan ini? Sekarang seluruh kota sudah mendengarnya. Kau dengan tidak tahu malu mengenakan gaun pengantin untuk meminta kembali ke rumah. Kau membuat muka para pahlawan negara ini. Kemana lagi mereka harus pergi? Anak perempuan yang tidak berbakti, membawa malapetaka bagi keluarga. Sujud untuk apa gunanya? Berapa tahun ini berjuang untuk negara? Mengorbankan harta dan jaringan demi dia. Bahkan rumah dijual untuk membiayai pasukannya. Tapi hasilnya bagaimana? Sekarang, bukan hanya sumpah di istana, tapi juga harus bergantung pada orang lain. Ayah, jangan terburu-buru. Changlan kan bilang mau menikah dengan Tuan Murong. Keluarga Murong juga keluarga terhormat yang terkenal. Juga sepadan dalam hal status sosial. Ayah dan ibu. Anak perempuan tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Apa yang kamu katakan? Pandangan hari ini. Hanya karena emosi sesaat tentang urusan pernikahan. Seorang wanita tidak bisa sembarangan dalam hal ini. Cool. Baru saja aku hanya ingin membantu Changlan keluar dari masalah. Aku akan mengumumkannya secara resmi. Bahwa itu hanyalah keisengan sesaatku. Menghina rakyat Changlan. Aku pasti tidak akan membebani nama baik negara Sheng. Ayah dan aku benar-benar mati rasa terhadap Pei Zhaoxin. Perasaan bertahun-tahun sulit untuk dilupakan seumur hidup. Tapi jika saat ini Cao Cao mengendalikan putra Murong, itu adalah ketidakadilan terhadapnya. Karena kamu tidak bisa melupakan orang yang tidak setia itu. Biarkan ayah membantu ratu untuk melayani orang itu. Lao Yu, Changlai tidak bisa menanggung dosa ini, ya. Changlan, putra Murong jatuh cinta padamu. Kamu seharusnya menikah dengannya. Hukuman keluarga ini tidak bisa kamu tanggung. Jika hatimu tidak setia, aku lebih baik tidak menikah seumur hidup. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Akhirnya menikah atau tidak? Anak perempuan yang membuat keluarga negara ini terhina. Tapi anak perempuan lebih memilih untuk mati di medan perang demi negara. Daripada menikah dengan Cao Cao di saat seperti ini. Baiklah. Kau keras kepala, Tuan. Aku biarkan kau keras kepala. Jangan pukul lagi, Tuan. Aku biarkan kau tidak bisa. Tuan, jangan pukul lagi. Dia tidak bisa menahan semua ini. Nona, Anda sebaiknya mengakui kesalahan. Adalah Ibu Jenderal PI yang memulai duluan. Mengapa kamu harus mempertahankan perasaan itu? Jika kamu sekarang memberi perintah, aku akan membiarkan putrimu pergi.
Lebih baik mati daripada menikah denganmu. Lupa menutup keran air. Tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Tolong, cepat, 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 cepat. Hei, berhenti. Kenapa tiba-tiba kaki bisa berjalan? Sepertinya. Itu aku yang melakukannya. Murong Chen, kamu kenapa tiba-tiba gila? Ilmu bela diriku juga berani kamu bakar. Kamu juga bilang, di bawah rumah ini ada orang sial Han Song. Dibakar juga tak apa-apa. Tarik ke atas. Ini adalah emas batangan dari pemadam kebakaran Murongku. Setiap batang emas murni. Total ada 1000 batang. Cukup untuk membeli puding ini, kan? Jual rumah dan barang-barang untuk membeli puding. Pangeran Shengguo, saya membakar rumah saya sendiri. Pasti tidak melanggar hukum kerajaan, kan? Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu tidak bisa melupakannya? Aku ingin membantumu. Tinggal di tempat seperti ini setiap hari. Apakah kamu akan bermimpi buruk di malam hari? Aku sudah meninggalkan 1 set puding untukmu di jalan barat. 3 kereta kuda sudah menunggu di luar. Siap berangkat kapan saja. Nanti aku juga harus mengatur pemadam kebakaran. Permisi, Nyonya Liu dari keluarga Shengguo. Murong. Terima kasih. Maaf mengganggu. Kakak Achen, hatiku menyukai Pei Zazi. Man King merasa malu. Jika kau masih menyimpan dendam. Karena itu sudah berlalu. Tidak perlu dibicarakan lagi. Mari. Teh Changchun. Seandainya aku tahu kau suka teh bunga, maka aku sengaja memetik bunga salju ini. Bisa menambah energi dan menyehatkan tubuh. Menghilangkan kepedihan. Ini adalah bunga salju Tianshan yang baru saja dipetik. Sangat segar. Cobalah segera. Bunga salju Tianshan tumbuh di bawah tebing. Sangat sulit untuk dipetik. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dia? Asalkan ada niat, semua bisa terwujud. Ternyata saya pernah melakukan hal yang sama dengan Pei Zhao. Kini ada orang yang bersedia melakukan itu untukku. Semua orang tahu aku suka teh bunga darah. Tapi tidak ada yang tahu ini karena Pei Zhao. Sial. Cepat sebutkan yang kamu suka. Aku akan segera memilih. Bunga salju sulit dipetik. Jangan pergi lagi ke sana. 2 tangan. Yang aku suka. Kamu punya waktu untuk memahami, kan? Baiklah. Jenderal Mi Sheng sepertinya benar-benar akan menikah. Beberapa hari ini sedang membuat surat pernikahan. Sudah mengirim undangan resmi. Semua sudah disiapkan. Takutnya dia belum sempat ke kamar tidurmu. Dia sudah menikah dengan orang lain. Apakah kamu pernah disukai seseorang? Sekarang dia seperti ini. Tapi itu hanya pandanganku saja. Nona sudah tiba tepat waktu. Tuan muda sudah menunggu di depan untuk menjemput Anda. Seperti sekarang ini. Bersikap seperti ini. Hanya ingin membuatku mencarinya. Lalu, Nona Sheng, apakah dia akan menikah atau tidak? Dia tidak akan menikah. Changlan. Akhirnya aku menikahimu. Orang lain. Haha. Anak dari ibu kandung masih berani bicara soal keadilan kepada kita. Kamu apa sih? Anak manusia itu rendah banget. Tak layak bermain dengan aku. Nanti ketemu kamu.
Aku pukul kamu. Berhenti. Kalau kalian menyalahgunakan kekuasaan, tidak akan bisa disembunyikan. Apa yang terjadi dengan Xiang Wu? Tanpa Xiang Wu, tidak akan ada masa damai dan makmur. Nanti aku akan menghadapinya. Kamu membenciku. Jenderal, Nona Sheng, hari ini, aku Kikiao sudah masuk rumah Murong. B5. Periksa pasukan. Jenderal, hari ini ada jejak mata-mata yang muncul. Aku curiga mata-mata itu ada di rumah Murong. Ikuti aku, kita ambil orangnya. Selain aku, kamu tidak boleh menikah dengan siapapun. Changlan. Aku akhirnya menikahimu. Aku bersumpah di hadapan langit dan bumi, seumur hidup. 2 insan. Hari ini adalah hari pernikahan aku dan Changlan di Utara Yau. Aku menyarankanmu jangan berbuat sembrono. Hari ini ada jejak mata-mata dalam kitab suci. Aku menjalankan inspeksi atas perintah Kaisar. Aku curiga di rumah Murong. Ada mata-mata yang muncul. Pengetahuan tentang pernikahan dihentikan. Tunggu sampai aku memastikan dulu. Jenderal Hitam, apakah kau berniat berpura-pura menjadi imam? Keluarga Murong kami adalah pedagang kerajaan turun-temurun, tanpa perintah dari Yang Mulia. Siapa berani melakukannya? Perintah itu akan aku rebut sendiri. Kau demi menghalangi Changlan menikah denganku, sampai-sampai melanggar perintah kerajaan. Kalau begitu, mengapa kau dulu memperlakukannya seperti itu? Jenderal ini bertindak. Tidak perlu menjelaskan kepada kamu. Kediaman Murong feodal. Bawa Murongkuan kembali untuk penyelidikan ketat. Hanya kamu yang boleh menikah lagi. Aku tidak boleh menikah lagi. Soal menikahi Song Jiao Jiao, ada alasannya. Nanti aku pasti akan menjelaskannya kepadamu. Kamu bilang apa? Saya bilang. Kamu pernah bilang seumur hidup hanya akan memanggilku seorang. Kini kamu ingkar janji. Itu artinya apa? Changlan, aku memberimu kesempatan untuk memilih lagi. Yang aku mau adalah kamu yang rela. Bukan sekadar bertahan seumur hidup. Changnan. Pikirkan baik-baik. Ikuti aku. Masih dia. 三更月，风过斜，吹满长愁绪，叫人心生悲寒固执。千年魂，花鸟尽，积雪在花枝，说不尽，尽故事，又在月明时。 Aku dan pernikahan Murong Chen 1 bagian. Tak pernah diubah. Benar-benar begitu. Karena aku bertanya tentang kebenaran dan kebohongan. Hari itu ada beberapa hal yang belum aku tanyakan dengan jelas. Hari ini aku akan tanya lagi padamu. Siapa yang mendukungmu agar terkenal? Itu aku. Siapa yang membawamu meraih prestasi gemilang? Itu ayahku. Siapa yang mengorbankan segalanya?
Semoga kamu menang dalam pertempuran. Itu adalah usaha aku untuk melindungi negara. Lalu bagaimana dengan aku? Guruku memiliki kesulitan. Apakah kamu percaya padaku? Ya. Lalu bagaimana dengan kesulitan aku? Kini, ilmu sudah ditetapkan. Antara kita tidak ada lagi takdir. Suamiku, Song Ke. Kalian hari ini tidak bisa menikah. Orang yang datang adalah untuk menangkap Murong Chen dan mengurungnya. Saya lihat siapa yang berani. Jika kamu ingin membatalkan pertunangan, silakan saja. Jika kamu tidak membiarkan saya menikah, kamu akan melakukan apa saja agar saya tidak menikah. Pei Zhao, kamu berhak apa? Jadi kamu ingin menurunkan derajat menjadi pedagang. Seni pertanian dan perdagangan memang memiliki posisi terendah dalam perdagangan. Tapi aku akan melakukan segalanya demi Changlan. Apakah kamu bisa? Dengarkan baik-baik. Tanpa izinku, Suci Changlan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Jenderal Pei, apakah ini berarti kamu akan membawaku pulang? Apakah kamu berani mengistirahatkan Jiao Jiao? Aku melindungi negara dan anak-anaknya. Tidak akan pernah merendahkan diri kepada orang lain. Jika kamu tidak ingin rumahku, kamu juga bisa. Asalkan kamu mau menerima kasih sayang. Ambil foto. Apakah kamu berani mengeluarkan hatimu untuk aku lihat? Lei Zhao. Apakah kamu berani mengeluarkan hatimu? Tunjukkan padaku, ya. Nona Sheng, meskipun jenderal sudah beristri, tetapi memiliki 3 atau 4 istri adalah hal yang normal bagi pria. Mengapa sampai membelok ke dalam hati dan tulang? Bukankah ini terlalu menekan? Diamlah. Ini di samping. Karena aku tidak mau menikah lagi sesuai aturan keluarga. Hari itu, apapun hinaanmu padaku, tidak ada yang bisa mengubah keinginanku. Dan hari ini, aku memilih menikah dengan Murong Chen. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keinginanku. Pasti karena iri padaku, maka dia menikah dengan orang lain. Jika aku bisa menanggung hukuman abadi. Apakah itu berarti kamu tidak akan menikah? Apakah kamu akan? Jenderal, lebih baik kembali ke rumah dan menemani kekasihmu. Lada hitam, lada hitam. Jenderal. Chaolan. Jika kamu menginginkan hatiku, aku akan memberikannya padamu. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku. Aku hanya meminta kamu memberiku sedikit waktu. Jangan menikah dengan Murong Chen. Kamu sudah bersedia melakukan segalanya untukku. Tapi mengapa kamu mempermalukanku di depan umum? Sudahlah. Jenderal, sebaiknya kembali ke rumah. Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana bisa dikatakan bisa berubah begitu saja? Kini kamu sudah menjadi milik orang lain, Liang Su. Dan aku juga mencari orang yang lebih baik. Antara kita, ditakdirkan saling mengenal tetapi tidak berjodoh. Jika jenderal bersikeras untuk tidak kembali, maka aku hanya bisa meminta.
Minta Nyonya Jenderal untuk menjemput. Salah. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana? Apapun alasannya, cinta yang terlambat lebih bersih dari rumput. Ini tidak mau lagi aku. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tak perlu lagi kamu melakukan apapun untukku. Kalau kita bertemu lagi, tak perlu berlebihan. Aku tidak. Kamu hanya bisa menikah denganku. Surga, kamu hanya bisa menikah denganku. Ah. Kamu gila. Iya. Apakah aku sibuk? Langit biru. Sepanjang hidupmu. Hanya milikku. Aku tak izinkan kamu menikah dengan orang lain. Aku tak izinkan kamu menikah dengan orang lain. Aku tahu kamu sedang marah. Kalau memukulku bisa membuatmu lega. Aku bersedia membiarkanmu memukul. Lepaskan. Bukankah kamu bilang, kamu menikahi Song Jiao Jiao karena ada alasan? Jadi sekarang jelaskan padaku. Jenderal. Jenderal. Mengapa jenderal merebut pernikahan di depan umum? Jika kamu masih memiliki perasaan terhadap Nona Sheng, pengorbanan bisa memberi jalan. Lalu pergi saja. Kita akan segera bisa menggulingkan Antan di belakang Song Jiao Jiao. Hal ini tidak boleh salah. Tidak. Aku hanya merasa dia menikah cepat. Akan merusak nama keluarga jenderal. 2 alasan. Pei Zhao. Ini adalah perasaanmu yang sebenarnya. Benar-benar sangat rendah hati, membuat orang jijik. Coba. Sudah pergi. Ayo kita pergi. Jenderal, kalau bukan karena masih teringat pada Putri Suci. Tidak pernah terjadi. Kalau begitu, tunjukkan padaku di atas. Lalat. Sepanjang sisa hidup, aku pasti akan menjalin hubungan denganmu. Tidak akan membiarkanmu merasa sedikit pun tersinggung. Maaf. Kamu sekarang sedang hamil. Tidak baik melakukan hal seperti ini. Tidurlah. Changlan. Aku tahu kamu menikahiku karena situasi memaksa. Bukan karena sungguh-sungguh ingin menikah. Kalau aku tidak mau menikah denganmu, tidak peduli alasannya, aku tidak akan menikah. Bagaimanapun juga, malam pengantin baru aku akan berjanji, kita bisa punya gelar suami istri. Tapi kenyataan sebagai suami istri, aku harus menunggu sampai kamu benar-benar mencintaiku. Masih kata yang sama.
Aku hanya mau kamu rela dengan sepenuh hati. Bukan sekadar menerima untuk sementara. Aku terbangun di malam hari, menemukan jenderal tidak ada, datang untuk mencarimu. Kau sudah bekerja keras. Ku tahu. Kau masih menyimpan perasaan untuk Sheng Changlan. Aku juga tahu. Kau tahu identitas asliku. Dari selatan. Mata-mata. Aku sendiri memegang tanggung jawab besar. Kembali ke King sesuai keinginanmu. Tapi setelah bergaul, aku merasa pria ini agak menarik. Apa boleh buat, aku malah suka padamu. Jenderal Pei. Kamu masih tahu apa lagi? Tapi kamu masih tahu. Kamu mengajariku banyak mata-mata tersembunyi di Alkitab. Bai Chu. Selanjutnya, apakah sudah saatnya untuk menghadapi aku? Song Jiao memang tidak boleh dianggap remeh. Sepertinya aku benar memulai kekacauan di istana Changlan. Pei Zhao. Hanya 9 ekor tikus kecil mata elang yang kau singkirkan. Apakah kau tahu, sekarang seluruh istana dipenuhi orang-orangku. Kau ingin membunuhku. Bunuh aku dan mereka yang diam-diam mengincar kekuasaan. Sheng Changlan sekarang sudah menikah dengan orang lain. Tidak ada perasaan untukmu. Jenderal, lebih baik kita harmonis seperti alat musik Qin dan Se. Begitu. Aku akan menyerahkan daftar pantai gelap kepada jenderal. Nasib negara. Keselamatan rakyat jelata. Tunggu para pejabat militer dari perbatasan selatan datang berkunjung. Akan membersihkan serigala Sheng Chang sampai tuntas. Pergi menemui tabib untuk pemeriksaan langsung. Pasti bisa mengajarkan Bu kepada tanpa meninggalkan bekas luka. Belakangan ini, pemerintahan tidak cukup stabil. Setelah ini, Bu tidak boleh mengulanginya lagi. Belakangan ini, ayah bilang bahwa para pejabat di istana sangat gelisah. Yang mulia telah memerintahkan, ringankan hukuman terhadap sisa-sisa pemberontak di selatan. Ya, Pizo pulang sepertinya juga tidak serius. Seperti sedang menyelidiki sesuatu. CNG Lang lebih dari hati. Serigala biru. Serigala biru. Wang Ruocheng, serigala biru. Aku baik-baik saja, cepat sembunyi. Orang yang jadi umpan. Serigala biru. Lepaskan serigala biru. Kalau kamu bicara satu kata lagi, kan ada setetes darah lagi. Kamu mau mati. Kau meninggalkan kesunyian, lalu berlaga penuh cinta ini untuk siapa? HMPH, meninggalkan. Aku meninggalkan apa? Nanjing pura-pura berpihak pada musuh. Song Jiao sengaja menjebakku. Tujuannya agar aku bisa masuk ke dalam kitab suci, dan bersekongkol dengan mata-mata kitab suci, agar aku bisa menguasai kerajaan Donglin. Apa yang kulakukan ini? Hanya untuk mencabut Song Jiao, kelumpuhan gelap di selatan yang tersembunyi di belakangnya. Semua hanya alasan. Tapi apa kamu rela berkhianat pada Changlan karena ini? Aku tidak pernah berniat membalas Changlan. Tapi jika aku tidak mengembalikan, dengan pemandangan Changlan, bagaimana aku bisa tahan melihat Song Jiao? Aku pikir setelah segala debu ini selesai, aku hanya perlu menjelaskannya padanya. Semuanya masih sempat.
tapi sekarang menyesal. Semuanya sudah berakhir. Aku telah menyakiti Changlan lebih dari 10 tahun. Meski tahu kau melakukannya karena terpaksa. Aku tidak mungkin menyerahkan Changlan kepadamu begitu saja. Baik. Kalau begitu tunggu sampai semuanya selesai. Biarkan Changlan memilih sendiri. Ternyata kenyataannya seperti ini. Sebelum menyingkirkan Song Jiao, Changlan tetap di tempatmu adalah yang paling aman. Murong Chen. Jangan lupa janji kita. Kamu punya keadilan. Dan aku bukan orang jahat. Dengan siapa dia bersama adalah keputusan Changlan sendiri. Tapi sekarang segalanya telah berubah. Kita tak bisa kembali ke masa lalu lagi. 不细说，其实我应该承认都是我的错。也许是忘累积了太多，兑换了默，把心上锁，开始若是反驳，更勇敢是软弱。 Changlan, kamu pikirkanlah. Orang itu menyebarkan aroma. Ini adalah kelalaian saya, yang membuatmu pingsan. Jika bukan karena kamu melindungiku dengan nyawamu, aku tidak hanya pingsan. Jenderal sangat senang bisa melepaskan saudari suci. Di mana barang-barangnya? Jenderal, jangan sia-siakan niat baikku. Kata-kata Song Jiao hanya bisa dipercaya 3 bagian. Rencana ini perlu diperhatikan. Pendamping, oh pendamping, tunggu aku mengalahkan Donglin. Kau akan menjadi menantu sisa di selatan. Datanglah lagi, tunggu aku. Meskipun segala sesuatu di utara ada alasannya, kita juga sulit untuk bersatu kembali. Changlan. Jika kau tidak ingin berpura-pura dekat dengan mereka, maka kita tidak perlu pergi. Aku bukan hanya istrimu, tapi juga putri dari Pangeran Pelindung Negara. Bagaimana aku bisa tidak pergi? Kau takut besok akan ada bahaya. Bagaimana kau tahu? Hari itu aku terbangun lebih awal dari pingsan. Aku mendengar semua yang kau katakan pada Peis Hao. Kau sudah tahu semuanya. Kenapa? Kau selalu punya uang. Apakah kamu akan membayar kembali uang itu? Benarkah? Apakah kamu berencana memaafkannya? Sial, aku kalah lagi dari orang sial itu. Dia harus melakukan demi kebaikan negara. Aku mengerti. Tapi perasaanku hanya untuk suamiku seorang. Kamu harus tahu. Bahkan jika aku berhutang, aku sudah tahu semuanya. Tapi pilihanku tetaplah kamu. Musim dingin segera tiba. Nanti kamu ajak aku ke Changzhou untuk melihat bunga persik. Bagaimana? Baik. Tentara siang memang tidak membiarkan orang bangun terlalu pagi. Pakaian yang dilayani pelayan pun belum rapi. Tubuhmu dingin. Mari. Minum secangkir hangat untuk menghangatkan tubuh. Aku pergi lihat.
Nona Sheng sekarang sudah menikah dan menjadi ibu bagi anak orang lain. Lebih baik jangan memikirkan suami orang lain, Xiao. Istri jenderal memiliki status yang mulia. Namun di balai besar hanya bisa bersaing dalam cemburu. Takutnya malah jadi bahan tertawaan orang lain. Selain itu aku lebih unggul daripada Changmang. Tak akan pernah kembali ke masa lalu. Adalah serigala Chang. Kalau aku gagal hari ini, aku yang pertama akan mencabut lidahmu. Aku akan memasang jebakan di istana seperti jaring langit dan bumi. Selama Song Jiao berani bertindak, dia pasti akan mati tanpa ragu. Aku akan merawat Changlan dengan baik. Setelah semuanya selesai, aku akan berjuang habis-habisan bersaing denganmu untuk Changlan. Sebenarnya Changlan sudah lama membuat pilihan, yaitu Su Chen dari Nanjing. Hamba menghadap kepada penguasa Donglin. Nanjing setiap tahun memberikan upeti. Tidak pernah terputus. Ini menunjukkan kesetiaan mereka. Aku sangat terharu. Selama bertahun-tahun, Nanjing tidak pernah berhenti memberikan upeti. Apakah Yang Mulia juga seharusnya memberikan balasan? Sebuah kelompok kecil dari Fanbang berani meminta hadiah dari kerajaan kita. Aku akan mendengarkan. Apa yang kau inginkan untuk menyesal? Yang aku inginkan adalah seluruh hutan musim dingin. Kalian berani berkhianat. Kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun. Akhirnya berhasil. Afrika Hujia. Jangan bergerak. Jenderal Pei, aku baru saja menaruh racun di bajumu. Apakah sekarang kau merasa pusing dan berkunang-kunang, tidak mengeluarkan setitik tenaga pun? Bukan hanya jenderal. Teh hari ini semua sudah dicampur dengan payung tulang lunak dari Nanjiang. Aku ingin lihat siapa yang berani menandingiku hari ini. Demi hari ini, aku sudah menyiapkan banyak dari Nanjiang. Sekarang seluruh Dongling sudah menjadi milikku. Peilang, oh Peilang. Kau benar-benar mengira aku akan menyerahkan tanah yang luas ini hanya untukmu. Pasukan South River yang bersembunyi di Alkitab akan segera tiba. Saat itu, seluruh Dongling akan berubah nasibnya. Namun sebelum itu terjadi, aku masih bisa membantumu menyelesaikan satu hal terakhir. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan. Serigala hitam, kamu selalu menyukai Sheng Changlan. Bagiku ini hanya permainan sesaat saja. Kamu kira aku tidak tahu? Jiao, kalau berani sentuh dia, ayah akan buat kamu mati tanpa utuh. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Song Jiao. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Aku akan bunuh kamu. Aku hanya ingin memberimu kesempatan terakhir untuk memilih. Pei Zhao, kamu selalu bilang bahwa Sheng Changlan akan mengerti kesulitanmu. Tapi dia langsung menikah dengan Murong Chen. Aku malah penasaran. Katamu hanya satu dari kalian berdua yang bisa hidup. Siapa yang dia pilih sebenarnya? Kamu gila. Bukankah kamu suka memotret? Aku dan dia suka padamu.
Tapi aku lebih suka melihatmu menderita dan sekarat. Prajurit Changlang. Jangan sampai terkena pedangnya. Jika kamu tidak memilih, keduanya akan mati di depanmu. Song Jiao Jiao, orang yang kamu benci adalah aku. Kamu pikir dengan melakukan ini, Pei Zhao akan melupakan aku? Aku beritahu kamu, selama aku masih hidup 1 hari lagi, di hati Pei Zhao akan selalu ada aku. Kamu masih dianggap suci dari selatan, hanya untuk merebut seorang pria, sampai menggunakan cara yang begitu keji. Kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan dunia. Ingin menunggangiku. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak memilih lagi, aku akan membunuh keduanya. 1, 2. Masalah besar negara. Mengambil hasrat dan kasih sayang anak-anak. Punya kemampuan. Ayo, hadapi aku. Tak berdosa. Sakit. Aku tidak mau. Aku tidak mau kamu membuat keputusan yang menyakitkan seperti ini. Apapun pilihanmu, kamu akan menjadi yang paling menderita. Ketua kelas Zhang Han. Aku telah melukaimu terlalu dalam. Tidak punya hak untuk memintamu memaafkan. Tapi aku punya alasan yang sulit. Aku tahu. Kau masih memiliki perasaan padaku. Benarkan. Ambil foto. Ambil foto. Ambil foto. Ambil foto. Ambil foto. Maaf. Kacamata hitam. Apakah kamu melihatnya? Meskipun kamu mati untuknya, apa artinya? Dia tetap tidak mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu sepenuh hati. Hanya aku. Bukankah kamu sudah aku beri obat tidur? Jika aku tidak terjun ke dalam permainan ini, bagaimana aku bisa menarik kalian semua muncul? Ternyata kamu sudah tahu sejak lama. Bawa orang-orang ini pergi untuk dihukum. Serahkan kepada Yang Mulia. Cepat, Tabib Chen. Apa gunanya memanggil tabib lagi? Di dalam cangkir teh kaisar sudah aku campurkan. Rasa racun dari selatan sangat berbahaya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Di mana penawarnya? Serigala biru. Akiang. 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 Jika aku tak bisa mendapatkan hatimu, aku ingin kau selalu mengingatku. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Bagaimana aku bisa bilang aku tidak kalah darinya?
Liren hanya punya pil pengawas di perbatasan selatan. Meskipun nyawa bisa diselamatkan, mungkin tidak bangun lagi, itu juga bisa terjadi. Kaisar yang mulia mungkin tidak akan bertahan. Ah Chen, kamu harus cepat bangun. Musim dingin sudah datang. Bunga plum seharusnya mulai mekar. Bir. Yang mulia. Runtuh. Yang mulia Jenderal Hei kali ini tidak memberikan gelar. Sekarang hanya ada 2 putri. Beberapa pangeran juga telah gugur di medan perang. Tak ada yang bisa mewarisi tahta ini. Di luar kota, tentara Nanjang mengawasi dengan tajam. Selain Jenderal PI, siapa yang bisa melawan? Jenderal PI, kami mendukung Anda untuk menjadi pemimpin. Saya, Lei, sepenuh hati untuk kebaikan, tanpa sedikit pun niat yang bodoh. Aku tak bisa sehari pun tanpa dirimu. Jenderal PI. Memusnahkan pemberontak di perbatasan selatan. Sepantasnya naik tahta. Biarkan Jenderal PI menjadi kaisar. Hanya dengan sisa-sisa ini. Kasih sayang yang terlambat, lebih murni dari rumput. Kau lautan dalam. Akiang. Katakanlah aku saudara. Apakah itu berarti bisa menyimpan Changlan di sisimu? Jika bisa membersihkan pikiran bodoh sekaligus. PIMOU. Akan setia kepada negara. Jenderal sedang beristirahat setelah semalam bertempur keras. Gadis Sheng, ada apa yang disampaikan Ling Feng untukmu? Dengar-dengar Mao Fen dan Ping, aku datang khusus untuk menyampaikan kabar kepada pangeran. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia. Mengapa ada begitu banyak luka di tubuh Pei Zhao? Tahun-tahun ini, para prajurit dan jenderal, besar maupun kecil, selalu menjadi yang terdepan, berjuang sampai mati. Dia bilang tidak ingin membuat gadis itu menunggu terlalu lama. Ingin segera mengakhiri. Prajurit memenuhi janji pernikahan. Mungkin untuk menyelesaikannya. Nona Sheng, bolehkah Anda ikut saya ke suatu tempat? Jenderal sedang berperang di luar. Setiap kali merindukan gadis itu, aku menggambar sebuah lukisan. Takut jika Song Jiao Jiao mengetahui kebangkrutan ini. Aku menyimpannya di sini. Dia berpesan agar aku menjaga dengan baik. Dan ini juga. Ini adalah surat rahasia yang disampaikan jenderal kepada Yang Mulia. Di dalamnya tertulis jika bantuan dari keluarga pangeran untuk perang tidak berhasil. Jenderal akan menukarkan semua prestasi perangnya. Untuk gelar bangsawan tingkat 1 keluarga pangeran. Menunggu hari kemenanganku. Saatnya untuk menikahimu. Sertifikat ini pasti sah. Situasi Changlan kini sudah pasti. Akhirnya aku punya kesempatan untuk menjelaskan. Aku membatalkan pertunangan di depan umum. Itu adalah sesuatu yang terpaksa kulakukan. Aku melakukannya untuk sesuatu yang selalu kuinginkan. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyusahkanmu. Begitu maksudnya. Kau sudah tahu semuanya, Changlan.
Yang mulia, tolong jaga sikap. Changlan, karena kau sudah menjadi bebanku. Mengapa kau masih bersikap seperti itu padaku? Kau menanggung hinaan demi kepentingan negara. Aku sangat menghormatimu. Namun hubungan kita sudah berakhir. Changlan, kau sudah menjadi istri Murong Chen. Mohon perintah dari Yang Mulia. Pelaku cinta. Dengan rendah hati. Hanya karena dia demi kamu, bisa saja mengorbankan nyawanya. Bukankah aku juga begitu? Aku pernah mencintaimu. Tapi semua ini sudah berlalu. Bagi diriku, cinta sejati hanya untuk satu orang. Kalau terlewat, ya terlewat. Murong Chen adalah suamiku, juga orang yang kucintai. Meski dia tak pernah sadar seumur hidupnya, aku, Sheng Changlan, tidak akan pernah berubah hati. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin menyukai Murong Chen. Tidak ada cara. Semuanya sudah terlambat. Tidak akan terjadi. Aku masih ingat janji kita. Tunggu aku pulang dengan selamat. Kita akan bersama seumur hidup. Yang Mulia, hal-hal di masa lalu tidak perlu diingat lagi. Aku dan Murong Chen hanyalah pasangan biasa. Sedangkan kamu adalah Yang Mulia. Kedepannya, tolong Yang Mulia berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Hati-hati dan bijaksana dalam bertindak. Jangan ganggu hidupku lagi. Mohon, Yang Mulia, izinkan aku dan suamiku pulang. Pulang. Jabatan permaisuri. Hanya untukmu. Rumah yang ingin kau kembali adalah rumahku, bukan miliknya. Hubunganku dengan Yang Mulia berbeda dengan milikmu. Sebaiknya jangan terlalu terlibat. Sheng Changlan, kau memanggilku Yang Mulia. Apakah kau ingin membunuhku? Ah, tidak ada cara. Sudahlah. Sudahlah. Sampai saat ini. Bagaimana bisa dihitung? Penyakit Murong Chen. Hanya bunga salju Tianshan di dalam kas negara yang bisa menyembuhkannya. Ingin menyelamatkannya. Hanya bisa menjadi permaisuriku. Kamu sudah menyatakan diri sebagai kaisar. Apa yang tidak kamu miliki? Mengapa harus begitu? Aku hanya menginginkanmu. Kalau ingin menyelamatkannya, janji padaku. Janji padaku. Aku ingin melihatnya sendiri. Kau memberikan suamiku ramuan bunga salju Tianshan. Tidak perlu memanggil suami. Yang Mulia hanya perlu Murong Gongzi mengonsumsinya selama setengah bulan. Dia akan bisa bangun. Saya segera akan mengantarkan ramuan kepada Murong Gongzi. Nona tenang saja. Chen, maafkan aku. Permisi, apakah ini calon permaisuri kita? Saudara perempuan kesayangan Yang Mulia. Yang Mulia menguras kas negara, mencari harta karun.
Hanya demi acara besar ini. Aku juga dengar. Saat Yang Mulia menjadi jenderal. Dengan permaisuri sudah saling mencintai sejak lama. Dari Lan. Dalam beberapa hari ini aku mencari ke seluruh dunia. Akhirnya menemukan permata zamrud ini. Diukir menjadi bunga plum favoritmu, pinggang tanah. Apakah kamu menyukainya? Aku adalah Zhong Ai Mei Hua, orang yang menyukai bunga. Sudah bukan lagi kamu. Hari ini bisa memberinya obat untuk Mu Rongchen. Changlan. Jangan sebut dia. Aku akan menunggumu. Menunggumu mencintai aku lagi. Bunga plum yang dibawa dari Changzhou sudah siap dipindahkan. Tukang bilang pasti akan hidup. Yang Mulia begitu baik kepada permaisuri. Ku yakin hati yang keras pun bisa tersentuh. Hari ini, permaisuri memasak bubur untuk Yang Mulia. Saat ini sedang menunggu di dapur istana. Kamu sedang apa? Ini adalah hadiahmu. Lian. Aku tidak tidur siang malam demi kamu. Hanya demi membuatmu tersenyum. Tapi kamu pura-pura tidak peduli. Hanya untuk Mu Rongchen. Apakah kamu tahu? Aku telah memindahkan sebatang hutan plum di Changzhou untukmu. Apakah kamu pernah bertanya padaku apakah aku mau? Hei Zhao. Aku tidak mencintaimu lagi. Meskipun kamu mengikatku. Kamu tidak bisa mengikat hatiku. Aku tidak percaya. Cinta selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bilang hilang begitu saja? Aku tidak percaya. Selama kamu mau menjadi permaisuriku, aku bisa memaafkan Mu Rongchen tidak mati. Aku tidak mungkin menjadi permaisuri, apalagi menjadi permaisurimu. Bagaimana bisa tidak menghadap? Dia adalah wanitaku. Jangan sentuh aku. Cepat pergi. Ah, kau sudah sadar. Tubuh bisa diatur. Jika kamu menerima kebaikan ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya. Apakah kamu begitu peduli dan khawatir pada Mu Rongchen? Shi Chanlan, kamu adalah ratuku. Di dalam hati, bagaimana bisa ada orang lain? Apa yang kamu jaga di sini? Yang Mulia sendiri tahu dalam hatinya. Mari kita pergi, aku akan membawamu pulang. Serigala abu-abu, lepaskan kamu, lepaskan serigala abu-abu. Changlan, barusan aku terpedaya oleh cahaya api unggun. Menyakitimu bukanlah niatku yang sebenarnya. Kumohon, jangan pergi. Tinggallah di sisiku. Aku bersumpah. Di dalam harem hanya ada dirimu seorang. Aku, Pei Zhao, tidak akan membiarkan ada selir. Pei Zhao selalu memiliki sifat yang lebih keras. Pernah menjadi sombong dan angkuh. Kini telah meredup karena aku menjadi seperti ini. Cepat atau lambat,
Jika kamu memilih untuk tinggal di sini, aku akan mendukungmu dan memberimu berkat. Jika kamu memilih untuk pergi bersamaku, apa yang bisa dia berikan, aku juga bisa berikan. Merampok harta dan tetap merasa tertekan. Cinta itu egois dan memiliki. Selalu ada orang yang dengan jelas melukai hatinya sendiri, dengan rela menyerahkannya kepada orang lain. Daripada memilih sembarangan, Lebih baik. tidak bisa. Beri aku waktu 3 hari. 3 hari kemudian aku akan memberitahu di mana aku akan tinggal. Nanti akan kukabarkan sendiri. Asalkan aku bisa membuat Changlan tetap tinggal, dia pasti akan berubah pikiran. Kalau dia ikut Murong Chen pergi, aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Bagus. Tunggu 3 hari, lalu biarkan Changlan memutuskan sendiri. Persaingan yang adil. Sepakat. Kukuhkan Murong Chen sebagai kaisang. Segera berangkat ke barat daya untuk bertugas. Tak boleh dipanggil kembali. Mengapa? Dia tetap berbahaya jika tetap di dalam istana. Aku tidak bisa diam saja melihat dia mencuri draft. Hari ini Changlan. Jelas sekali itu adalah Xiao Sui Murong Chen. Tapi salju adalah... Nyonya masih ragu. Sekali dalam cinta, paling sulit dipahami. Aku dan Ashau memiliki takdir yang dalam. Sayangnya, perubahan selalu terjadi, menghancurkan perasaan ini. Hari itu aku melihat penampilannya yang rendah hati di aula besar. Just a bit of heritage and reluctance Arises. Apakah Anda ingin memilih yang mulia? Saya juga tidak tahu. Tapi hamba telah berkorban terlalu banyak untuk saya. Jika saya mengkhianatinya lagi, bukankah itu berarti saya tidak tahu berterima kasih? Jenderal Pei dan Nyonya adalah saling mencintai. Meskipun ada kesalahpahaman, itu semua bisa dimengerti. Ini adalah Liang Pei. Pangeran Murong sepenuh hati untuk mau berbuat apa saja untukmu. Lebih dari sekadar cocok. Cukup sudah. Permaisuri, suara Anda benar-benar tinggi. Apa yang terjadi? Saya baru saja menerima perintah. Harus pergi ke barat daya untuk membunuh orang. Keamanan pelayan di belakang itu. Semua tergantung pada saya seorang. Itulah sebabnya saya datang hari ini. Ini adalah perpisahan darimu. Perpisahan kali ini. Takutnya kita sulit bertemu lagi di kehidupan ini. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Daerah barat daya Chu sangat dingin. Hampir tidak ada yang selamat sampai tiba di sana. Bai Zhao ingin kau mati. Utara dan selatan berbalik arah. Dia kembali menipu aku. Achen, apapun yang terjadi, kau tidak boleh pergi ke barat daya. Ambil lencana ini dan keluar istana untuk memilih ayahku. Dia pasti akan membantumu. Changlan, raja telah datang. Aku salah? Pei Hao memang memiliki darah untuk membunuhmu. Jangan biarkan dia tahu bahwa kamu di sini. Cepat sembunyi, cepat sembunyi. Changlan. Apa yang terjadi padamu? Abaikan. Batas waktu 3 hari sudah tiba. Apakah kamu sudah memikirkan jawabanmu? Siapa? Tapi, hanya beberapa burung yang aku pelihara dari hayalanku saja. Tentang kita berdua, aku sudah memikirkannya. Menemanimu. Pertemuan kita ini sudah ditakdirkan oleh langit.
Kalau begitu, antara kita berdua, takdir sudah ditentukan oleh langit. Bagaimana? Maksudnya apa? Aku akan bersembunyi di suatu tempat dalam rumah ini. Jika kamu bisa menemukanku, aku akan tinggal menjadi ratumu. Ulangi. Ulangi. Changnan. Sejak hari itu batalnya pertunangan kita. Ini pertama kalinya kamu bersikap seperti ini padaku. Kamu tahu tidak? Aku sangat merindukan masa lalu. Changlan. Changlan, cintaku padamu tak perlu disembunyikan. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku tetap rela seperti dulu. Tuhan di atas sana. Lepaskan dia. Kalian berani mencuri bidak catur di depan umum, dan mempermainkanku. Apa kau merasa aman hanya karena aku menyayangimu? Sehingga kau berani bertindak sesuka hati. Cara-cara kotormu itu hanya akan membuat Changlan semakin menjauh. Benarkah? Aku bahkan bisa lebih kejam lagi. Siapkan orang. Jika aku, sebagai menteri, berani menyinggung raja, menyakiti selir, itu adalah dosa yang tak termaafkan. Lepaskan. Selain bisa berpura-pura sesuai identitasmu, apalagi yang kamu bisa lakukan? Mengaku saja, menyerah. Kamu kalah, benar-benar kalah. HMPH. Aku akan membunuhmu. Jangan salah tangkap. Jangan ulangi kesalahan. Aku menyelamatkan Ah Chen hanya karena aku tidak ingin dia mati karena api pembebasanmu. Aku mohon, lepaskan dia. Haha. 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 Kalau memang hati ini tak bisa lagi kau pertahankan, jangan salahkan aku. Orang, datanglah. Bawa Murong Chen pergi. Di dalam barak tentara. Dengan wajah yang tegang. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ratu dilarang bergerak. Tidak boleh meninggalkan istana setapak pun. Beberapa hari tidak makan tidak minum. Bukankah ini menghukum saya? Tidak mau minum. Kalau begitu aku akan memberikannya langsung dengan mulutku. Minum. Dengarkan, kamu harus meminumnya. Aku akan membawamu menemui Murong Chen. Dia di mana? Sepertinya apapun yang kulakukan untukmu tidak lebih penting daripada Nona Murong Chen. Sudah diminum. Ganti pakaian. Ayo kita keluar. Kau masih ingat? Ini tempat kita pertama kali bertemu. Murong Chen di mana?
Salju hari itu sangat dingin ya. Aku hampir mati kelaparan. Kamu yang menyelamatkanku. Aku tanya kamu. Di mana Murong Chen? Changlan. Ku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Ayo. Jangan lagi menipu diri sendiri. Orang yang tidak bisa dipercaya adalah yang paling aku benci. Kau tahu itu. Serigala abu-abu. Bagaimana mungkin aku menipumu? Bagaimana mungkin aku menipumu? Aze. 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 Achen. 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 Kamu baik-baik saja. Lihat aku. Lihat aku. Aku ini lalat. Achen. Achen. Ada apa? Ada apa? Ya, memang aku. Ada apa? Ada apa? Lepaskan aku. Seharusnya kita yang saling mencintai dan setia. Kenapa dia bisa menyelip di antara kita? Lepaskan Achen. Kelas, nyawaku ini mau kamu ambil juga silakan. Kalau kamu masih mencintai Chang Luan, Maka biarkan dia bebas. Orang yang menipu kamu dengan menyamar waktu itu sebenarnya aku. Orang yang bersikeras menyelamatkannya juga aku. Kenapa kamu marah padaku? foto. Foto, foto. Foto. Murong Chen. Changlan hanya milikku. Tak berhak. Foto. Biarkan semuanya berakhir di sini. Aku akan menjadi permaisurimu. Aku menggunakan diskriminasi keluargaku. Tidak akan melarikan diri lagi. Tapi syaratku adalah Murong Chen harus hidup. Ayo pergi. Benarkah? Jangan setujui dia. Jangan benar-benar setujui dia. Tapi anginnya harus lebih kencang. Aku akan membebaskan orang itu, ya. Nyonya, untuk apa banyak gambar ini? Pemilihan permaisuri. Di dunia ini banyak wanita yang pasti sejalan dengan keinginan Pei Chao. Tapi yang mulia bukan sudah memerintahkan untuk tidak menambah permaisuri di istana. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin para orang tua dari dinasti sebelumnya itu melihat bahwa keluarga kerajaan tidak memiliki penerus? Pasti mereka akan memaksa Guan Lianjian untuk menyerah. Dan saya hanya perlu mengikuti arus. Wanita ini sangat mirip dengan Nyonya. Segera bawa dia masuk ke istana. Aku sudah punya caranya. Changlan. Aku akan mencium pernikahanmu. Segera akan kuperbaiki. Perhiasan yang dipakai dalam upacara megah. Semua terjamin kualitasnya. Aku pasti akan memberimu sebuah upacara megah yang luar biasa. Saatnya telah tiba. Upacara megah segera dimulai. Malam ini kita minum sampai mabuk. Bagaimana? Kau mau memperlakukan aku seperti ini. Aku sangat senang. Malam ini di Taman Kekaisaran. Jangan sampai tidak bertemu ya. Changlan. Yang mulia.
Malam ini bulan bersinar dengan indah. Bagaimana kalau kita minum bersama? Baiklah. Mari. Ratu, mengapa Anda ada di sini? Berbicara tentang masa lalu saat minum, Yang Mulia khusus menyuruh saya mengambil cambuk perangnya di kemah. Menghormati kesetiaan di kemah. Saya akan segera pergi. Ratu, silakan beristirahat sebentar. Apakah Anda tidak mempercayai saya? Perhatikan baik-baik. Ini adalah keuntungan geografis. Ini adalah maksud Yang Mulia. Yang Mulia percaya padaku, tapi kamu tidak percaya. Murong Chen, aku datang menyelamatkanmu. Putri patuh ke istana, menghadap permaisuri. Yang Mulia, istana tidaklah semegah itu, namun tidak ingin menyembunyikan selir utama. Hanya ini jalan terakhir yang bisa aku ambil. Tapi kamu tahu tata krama di istana. Aku akan menyuruhmu melayani Yang Mulia. Lepaskan selendangmu. Biarkan aku melihatnya. Memang sangat mirip denganku. Malam ini, biarkan aku menemanimu minum bersama Yang Mulia. Tapi aku hanyalah seorang selir. Sebagai seorang selir dan wanita istana, aku selalu dikendalikan orang lain. Tak pernah ada kesempatan membalikkan keadaan. Ikuti apa yang kukatakan. Aku jamin kau akan makmur dan kaya. Aku, pelayanmu, memberi perintah. Achen. Achen ikut aku. Salah semua karena aku. Aku yang memaafkanmu. Ini adalah surat perintah dari pejabat. Dengan ini kau bisa bebas. Pergi tanpa hambatan. Cepat pergi, jangan menoleh. Xiao Cao, kita pergi bersama. Changlan, aku beri kamu kesempatan untuk menjelaskan. Changlan, kenapa tidak mau melakukannya? Paduka begitu penuh kasih. Kalau aku adalah permaisuri, bukankah kasih sayang ini milikku? Karena aku sama persis dengan permaisuri. Kenapa aku tidak bisa menjadi permaisuri? Menikmati kemewahan dan kehormatan tak terhingga. Di bawah satu orang. Yang Mulia, malam ini sangat panjang. Lebih baik kita bermain sedikit. Kau membawaku ke sini hanya untuk menunjukkan padaku bagaimana kau menyelamatkan Murong Chen. Tapi kau tidak melakukannya sendiri, kan? Kenapa? Kenapa kau terus-menerus menipuku? Kenapa kau menipuku? Jangan terus-terusan menipuku. Itu salahku. Apa yang bagus dari Tanggong Ruoqian? Sampai kamu terus-menerus memilih dia. Kalau kamu sudah tahu, maka aku tak perlu lagi menyembunyikannya. Sejak awal aku memang memilih Murong She. Kalau kamu tidak membiarkan kami pergi,
maka kita akan mati bersama. Baiklah. Aku telah melakukan kesalahan. 红尘旧曲一出处，是恋慕是自苦。柔情 Ambil foto. Ambil foto. Kenapa? Aku sadar apapun yang aku lakukan. 我做什么？ Kau tak pernah menoleh padaku. 苍兰， Aku sudah mencoba segala cara. Tapi kau tetap tak mau tinggal di sisiku. Kenapa? Ambil foto. Kamu benar-benar gila. Iya, aku memang gila. Tidak untuk cinta, sekali gila. Bagaimana bisa disebut cinta? 是怀抱一只蝴蝶。队长，不要！ Sekali tidak. Bertemu, ternyata anak yang menangis. 会哭的孩子， Barulah dapat permen. Longkuan. Begitulah cara mengatur mimpimu. Haha, aku juga bisa. Kamu tidak peduli lagi dengan posisi ini. Kamu menyelamatkan seluruh rakyat di dunia ini. Dan rakyat di pagi hari juga tidak kamu perhatikan. Tanpa dirimu. Apa artinya semua ini bagiku? Berapa banyak orang beruntung yang bisa disebut cinta? Inilah cintaku kepada Changlan. Hargaku adalah mengorbankan nyawaku. Dan harga yang kau bayar untuk menjadi tua adalah seluruh keluarga Murong ikut terkubur bersamamu. Barulah itu adil. Bukankah begitu? Cukup. Bukankah kau menginginkanku? Aku setuju padamu. Pergi. Kali ini kau rela tinggal di sisiku. Apakah aku masih punya pilihan? 而为你一跃而下， Aku sudah membuatmu lupa. 就这么望着，放他离开。 山上滚滚浮华，刀剑如 Dengan sumpah tidak akan menyerang. Mengerti. Changlan. Aku berharap kau mau tinggal di sisiku dengan rela. Permaisuri. Aku bersalah. Aku takut Yang Mulia mengetahui kecurigaanku. Aku terpaksa mencari alasan untuk meninggalkannya. Benarkah? Permaisuri, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya punya cara untuk membantu Anda. Upacara pernikahan segera tiba. Apa rencanamu? Yang Mulia sangat mencintaimu. Jika saya bisa menggantikanmu, kemewahan dan kekayaan yang tak terbayangkan oleh permaisuri, dengan kekuasaan dan kedudukan yang tak terhingga, itu semua milikku. Saya punya pendapat. Pura-pura mati untuk melarikan diri. Silakan jelaskan dengan rinci. Yang Mulia, ini adalah pil penghindar angin. Setelah diminum, akan ada trik pura-pura mati. Saat itu Yang Mulia hanya perlu mengganti pakaian dengan seragam dayang. Biarkan pengantin wanita mengawal Yang Mulia keluar istana untuk melarikan diri. Di dunia ini semua ada benda seperti ini. Tentu saja tidak. Tunggu sampai kamu menelannya, itu adalah hidup dan mati. Aku bisa dengan terang-terangan menggantikanmu.
Silakan panggil Yang Mulia. Katakan saja. Aku sudah tidak mau bertarung lagi. Ini bukan hadiah pertama yang aku berikan padamu dulu. Kamu tidak marah padaku lagi. Tidak usah membahas itu lagi. Malam ini tidak ada hubungannya dengan cinta kita. Tidak ada kaitannya dengan kebencian. Setelah malam ini, kita berdua akan mencintai dan membenci dengan senyuman. Kita mulai lagi dari awal. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi Lala tersisa di dunia. Karena kamu sudah mengerti. Ada satu hal yang harus aku beritahu padamu juga. Aku pernah bertekad untuk membiarkanmu pergi. Bahkan mengatur orang untuk pergi ke Changzhou untuk mengurus rumah bersama kalian. Tapi aku tidak rela. Aku tidak ingin melihatmu bersama orang lain. Asalkan kamu bisa melepaskan Murong Chen. Seluruh harem. Aku bersedia untuk berjuang demi kamu. Aku bersedia. Benar-benar. Setelah meminum gelas ini, bersama selamanya, cinta dan benci saling mengharapkan. Mulai dari sekarang, kita berjalan bersama. Setelah pernikahan yang indah, kita bermalam bersama setiap malam. Asalkan hatimu mengingatku. Bahkan jika harus memperlihatkan dirimu kepada Murong, apa salahnya? Pada saat itu, kita akan punya anak laki-laki dan perempuan untuk meneruskan tahta. Aku akan membawamu pergi, berjalan-jalan di pegunungan dan sungai. Serigala hitam, serigala hitam. Changlang orangnya masih bisa. Changlang, kamu tidak akan apa-apa. Tidak akan apa-apa. Changlang. Tarik lagi satu. Dia segera datang. Changlang. Changlang. Ayo. Hahaha. Hanya kamu yang menyinari seluruh dunia. Cinta. Sulit bertemu di seberang sungai. Sulit tidur berpelukan. Kamu mencari kematian. Berpisah selamanya denganmu. Kamu lebih memilih mati daripada bersama aku. Aku lebih rela melepaskanmu. Aku hanya ingin kamu bahagia dan selalu bahagia. Akhirnya bisa bersamamu selamanya. Beruntunglah kita Changlan yang cerdas. Belajar menggunakan tipu daya lawan. Malam ini aku akan pergi. Kasih sayang adalah hadiah pertama yang diberikan Pei Zhao padaku. Jika dia mengeluarkan buku ini, maka Wenning sangat ambisius. Sebenarnya setelah aku pergi, dia bisa naik tahta Wen. Tapi dia malah memilih untuk membunuh orang. Ini juga akibat dari perbuatan sendiri. Jadi kamu mengikuti rencana muslihat. Sudah merencanakan langkah besar ini untuk berpura-pura mati dan melarikan diri. Kalau misalnya Pei Zhao memberontak, bagaimana kamu akan menghadapi itu? Maka tolong suamiku, langsung saja larikan aku secara diam-diam. Sepanjang hidupku, selama aku bersamamu. Aku bersedia menjadikan seluruh dunia sebagai rumahku bersamamu.
mengirimkan perintah. Harem. Tidak pernah mengangkat yang salah. Saya patuhi perintah. Yang mulia, bawahan telah menyelidiki. Orang yang hidup dan mati saat itu bukanlah permaisuri yang sebenarnya, melainkan putri Bupati Changzhou, Wen Ning. Bawahan juga telah menemukan Murong Chen dan posisi permaisuri berada di Changzhou. Jika sudah ditemukan, kirim orang untuk mengejar. Mbak akan membawa kembali permaisuri yang mulia. Lupakan saja. Kamu lebih rela mati daripada bersama aku. Kalau begitu, aku lebih baik membiarkanmu pergi. Aku hanya ingin kamu bahagia dan ceria. Tak perlu menolak lagi. Biru langit. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Karena kamu juga tak memiliki cinta maupun benci padaku. Tetap tinggal di sisiku pun tidak ada artinya. Maka aku akan melindungimu dengan cara lain. Menjaga negara dan kestabilan. Melindungimu agar tetap aman. 兜兜转转，朝花夕拾却一去，寻寻觅觅，醉生梦死又一世，还记得。